Halo, selamat datang kembali. Setelah kemarin kita ngobrolin soal pips dan lot, hari ini kita bakal lanjut ke topik yang nggak kalah seru, gimana caranya trading tanpa harus punya asetnya. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng apa itu Contract for Difference, atau yang sering disingkat CFD. Pernah nggak sih kamu kepikiran pengen coba trading saham-saham global atau mungkin emas tapi rasanya modalnya jadi tembok penghalang? Nah, CFD ini mungkin konsep yang sering kamu dengar sebagai solusinya. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari konsep dasarnya, terus kita lihat cara kerjanya gimana, lanjut ke simulasi biar kebayang, kita timbang juga plus minusnya, dan yang paling penting, kita tutup dengan pesan kunci sebelum kamu terjun. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental. Apa itu CFD? CFD itu singkatan dari Contract for Difference. Ada dua kata penting di sini, kontrak dan selisih harga. Jadi, ini adalah sebuah perjanjian atau kontrak antara kamu dan broker. Intinya, kamu sepakat untuk memperdagangkan selisih harga suatu aset, entah itu naik atau turun, tanpa perlu repot-repot memiliki aset fisiknya. Nah, yang bikin menarik, lewat CFD ini pintunya jadi terbuka lebar. Kamu bisa berspekulasi di berbagai aset global. Mau itu saham luar negeri, komoditas kayak emas dan minyak, indeks pasar saham kayak S&P 500, sampai pasangan mata uang atau forex, semuanya jadi lebih gampang diakses. Biar makin jelas bedanya, gimana kalau kita bandingin langsung antara beli saham beneran sama trading kontrak CFD? Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Kalau kamu beli saham fisik, katakanlah saham BCA, kamu itu benar-benar punya sebagian kecil dari perusahaan itu. Kamu tercatat sebagai pemegang saham dan berhak dapat dividen. Beda banget sama CFD. Di sini, kamu nggak punya sahamnya sama sekali. Kamu murni cuma berspekulasi harganya mau naik, atau yang kita sebut posisi long, atau harganya bakal turun, yang kita sebut posisi short. Jadi, simpelnya gini. Untung atau rugi, kamu itu murni ditentukan dari selisih harga pas kamu buka posisi dan pas kamu tutup posisi. Kalau tebakan arahmu benar, ya kamu untung. Kalau salah, ya siap-siap rugi. Oke, teori terus kayaknya kurang nendang ya. Biar makin nempel di kepala, ayo kita mainkan simulasinya pakai angka. Coba bayangin, ada saham perusahaan A, harganya 10.000 per lembar. Kamu yakin banget harganya bakal naik, jadi kamu buka posisi beli atau long sebanyak 1.000 unit. Nah, total nilai kontraknya kan jadi 10 juta rupiah. Tapi, kamu nggak perlu keluar uang 10 juta. Cukup dengan modal awal atau margin sebesar 10%-nya, yaitu 1 juta rupiah. Kemampuan mengontrol nilai yang besar dengan modal kecil ini yang disebut leverage. Oke, skenario pertama ternyata spekulasi kamu jitu. Harganya beneran naik. Ternyata harganya melesat ke Rp12.000. Artinya ada keuntungan Rp2.000 per unit. Tinggal dikali 1.000 unit, total keuntungan kamu jadi Rp2 juta. Padahal modal awal kamu cuma 1 juta loh. Inilah kekuatan leverage saat pasar berpihak sama kamu. Tapi tunggu dulu. Namanya juga pasar nggak selamanya sesuai prediksi. Gimana kalau ternyata harganya malah turun? Nah, ini dia resikonya. Kalau harganya justru anjlok dan total kerugianmu sudah menyentuh modal awal kamu yang 1 juta tadi, posisimu akan ditutup paksa secara otomatis oleh broker. Fenomena inilah yang namanya margin call. Dan ya, modalmu bisa ludes seketika. Dari simulasi tadi, kelihatan banget kan kalau leverage itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menguntungkan banget, di sisi lain bisa sangat berbahaya. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi, kelebihannya jelas ya, akses ke pasar global jadi gampang, modal awalnya bisa relatif kecil, dan yang paling asik bisa profit dari harga yang naik maupun turun. Tapi kekurangannya juga harus diwaspadai. Leverage yang sama bisa memperbesar kerugianmu secepat kilat. Belum lagi kamu harus pinter-pinter pilih broker yang terpercaya, dan butuh disiplin yang super tinggi. Karena risikonya setinggi itu, manajemen risiko bukan lagi pilihan, tapi sebuah kewajiban mutlak. Alat paling dasar yang wajib kamu pakai adalah stop loss. Ini gunanya untuk membatasi potensi kerugianmu secara otomatis. Jadi kamu sudah tentukan dari awal, oke, saya cuma siap rugi segini. Oke, dari semua pembahasan tadi, apa sih benang merahnya? Apa pesan paling penting yang harus kita bawa pulang? Dan saya mau tegaskan pembahasan ini murni edukasi ya, bukan ajakan untuk trading. Karena kutipan ini benar adanya. Trading tanpa dibekali ilmu yang cukup itu nggak ada bedanya sama berjudi. Dan kita tahu bandar selalu menang pada akhirnya.
Jadi, langkah paling bijak adalah utamakan ilmu sebelum uang. Pahami risikonya luar dalam. Isi dulu gentong pengetahuan kamu sampai penuh. Dan yang paling krusial, coba praktek dulu di akun demo. Banyak broker menyediakan ini secara gratis. Kamu bisa trading pakai uang virtual di kondisi pasar yang sesungguhnya. Jangan pernah pakai uang beneran sebelum kamu benar-benar paham dan siap. Pada akhirnya, CFD itu hanyalah sebuah alat, sama seperti pisau. Bisa dipakai untuk memasak, bisa juga untuk melukai. Bagaimana kamu akan menggunakannya? Semuanya kembali ke tangan, pengetahuan, dan kedisiplinan si pengguna. Oke, sekian dulu kupas tuntas kita soal CFD. Semoga penjelasannya bermanfaat dan bikin kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu tertarik mau coba-coba belajar pakai akun demo, linknya saya taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan materi edukasi berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa.